Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifaulia Puji Lestari, NIM 23010190063 PAIC 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Coba lihat teman sebangkunya siapa yang belum hadir. Sudah hadir semua, Bu. Oh, jadi lengkap ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Coba kamu jelaskan. Yang baik. Ya, ada yang tahu lagi? Ya, akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan yang apabila kita melakukannya akan mendatangkan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhlak terpuji itu banyak sekali contoh perbuatannya. Coba apa saja? Ada yang tahu tidak? Apa? Bantu sesama teman. Ya, terus ada yang tahu? Ya, contohnya itu Suka. banyak sekali ya, kayak seperti optimis, dinamis. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu akhlak terpuji tentang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah apa? Kalian pasti pernah mengerjakannya. Ada yang tahu? Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba kebaikan ini dianjurkan untuk semua manusia, untuk semua umat muslim yang beriman, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Manusia diperintahkan untuk selalu berbuat kebajikan baik dengan sesama maupun dengan alam sekitarnya. Seperti surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, coba bacakan. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman agar menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan, sehingga akan timbul sebuah perlombaan dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Allah pun menyebut orang-orang yang berbuat kebaikan adalah orang-orang yang paling baik di antara manusia. Nah, berbuat kebaikan itu ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Apa? Niat ikhlas. Niat ikhlas adalah faktor penting dalam melakukan sebuah amal. Karena dengan ikhlas kita tidak akan mengharapkan imbalan suatu apapun dari manusia. Jikapun manusia menghina, kita tidak akan pernah berhenti dalam berbuat kebaikan itu. Berbeda lagi jika kita melakukan sesuatu karena ada imbalannya, maka jika imbalannya itu tidak sesuai, maka kita akan berhenti melakukan kebaikan itu. Yang kedua yaitu cinta kebaikan dan orang baik. Apa yang kedua? Cinta kebaikan dan orang baik. Ya, orang yang selalu cinta kebaikan, maka kebaikan itu sudah termasuk bagian dari kehidupannya dan tidak akan pernah terpisahkan. Dan orang yang cinta kebaikan, dia akan senang melihat orang yang berbuat baik. Yang ketiga yaitu merasa beruntung. Merasa beruntung. Maksudnya adalah orang yang selalu melakukan kebaikan, ia akan merasa beruntung karena itu sebagai ladang pahalanya di akhirat nanti. Yang keempat yaitu, ada yang tahu tidak?
Belum. Yaitu merasa rugi apabila tidak melakukan kebaikan. Apabila tidak melakukan kebaikan. Nah, yang keempat ini orang yang selalu atau terbiasa melakukan kebaikan, maka dia akan rugi jika melewatkan sesuatu yang harusnya dia lakukan, seperti menolong orang karena tidak bisa nyebrang jalan, ya gitu termasuk. Dan yang terakhir, meneladani generasi yang baik. Apa ini yang terakhir? Meneladani generasi yang baik. Ya, orang yang mau meneladani generasi yang baik, dia tidak akan menganggap dirinya itu sudah baik, karena dia itu sadar bahwa ada orang yang lebih pintar, orang di atasnya. Terus materi yang selanjutnya itu balasan pelaku kompetensi dalam kebaikan. Orang yang selalu melakukan kebaikan itu ada beberapa balasan. Ada yang tahu tidak apa itu? Ya, orang yang melakukan kebaikan itu ada balasannya. Yang pertama yaitu selalu bersama Allah. Apa? Selalu bersama Allah. Ya, orang yang selalu melakukan kebaikan akan selalu bersama Allah karena dia dekat dengan Allah. Yang kedua, menambah kenikmatan. Apa? Menambah kenikmatan. Ya, yaitu yang ketiga, dicintai Allah. Apa? Dicintai Allah. Yang keempat, memperoleh rahmat Allah. Apa? Memperoleh rahmat Allah. Yang kelima, memperoleh pahala. Orang yang melakukan kebaikan pasti tentu akan mendapatkan pahala. Meskipun tidak di dunia, akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Dan yang terakhir, orang yang melakukan kebaikan pasti akan dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dengan begitu maka kalian jangan pernah berhenti berbuat kebaikan ya, karena kalian kan sudah tahu apa balasan orang yang selalu berbuat baik. Dan yang terakhir yaitu hikmahnya. Kalian tahu tidak apa itu hikmah dari berbuat baik? Senang banyak orang. Ya, ada lagi. Dan itu apa? Yang pertama yaitu orang yang melakukan kebaikan merupakan cara Tuhan dalam mengenal kita. Lalu selanjutnya, hikmahnya yaitu melakukan perlombaan dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tanpa memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Dan yang terakhir, amal saleh hendaknya didasari iman pada Allah dan sungguh-sungguh. Nah, tadi contoh-contoh dalam berbuat baik apa saja? Ya, tolong menolong. Apa lagi? Ya, bisa. Terus? Bantu teman yang kesusahan. Ya, pasti kalian sudah kan melakukan perbuatan itu semua. Karena kebaikan itu tidak perlu dilakukan dari yang berat. Misalnya kita kayak membonusi teman naik haji, mesti kan kita tidak akan mampu. Jadi dengan kita menolong temannya yang sedang kesulitan, itu pun sudah berarti kita melakukan kebaikan dan sudah mengumpulkan pahala. Nah, dari sini apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.